Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi dengan channelnya Neng Nunung. Kali ini aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman, aktivitas aku sehari-hari. Kali ini aku mau melanjutkan video yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu aku belum masak. Nah kali ini aku mau masak ya teman-teman. Aku masaknya itu untuk buka dan sahur ya teman-teman. Jadi aku masaknya di sore hari ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus ya aktivitas aku hari ini, apa aja yang aku lakukan dan manfaat apa yang didapat. Semoga teman-teman semua terhibur, terinspirasi dan termotivasi. Tentunya semoga video ini ada manfaatnya ya teman-teman. Selamat menonton ya, dan enjoy nontonnya teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu ya. Paksu itu lagi lembur ya teman-teman. Jadi dia nggak ada di rumah. Nah aku masak, nggak tahu nanti Paksu mau buka puasa di rumah atau di kantor. Sepertinya buka puasa di kantor ya teman-teman. Jadi kita masaknya secukupnya aja ya untuk diri aku sendiri. Aktivitasku dimulai dengan memasak nasi di kompor ya teman-teman. Jadi setiap hari itu aku masak nasinya di kompor ya teman-teman. Kenapa aku masak nasinya di kompor? Karena aku tuh sering ya teman-teman beli magicom, tapi magicomnya itu sering rusak karena di sini airnya itu asin ya teman-teman. Jadi gampang rusak gitu alat-alat elektronik. Jangankan alat elektronik ya, kayak garpu, pisau, sendok itu pasti karatan ya teman-teman dan bikin rusak perabotan. Nah di sini aku lagi masak, tiba-tiba gasnya habis ya teman-teman. Terus aku ganti dengan gas yang baru. Seperti biasa aku gantinya sendiri ya teman-teman, karena Paksu itu lagi di kantor atau kerja ya teman-teman. Jadi semua kegiatan di rumah kalau siang hari itu aku kerjakan sendiri ya teman-teman. Nah ini aku sambil masak-masak ya teman-teman. Kita sharing-sharing, kita bahas-bahas sesuatu yang bermanfaat untuk aku khususnya ya, dan umumnya untuk kita semua. Kita sama-sama belajar ya untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi. Memasak bagi ibu rumah tangga bisa menjadi ladang pahala loh teman-teman, jika dilakukan dengan hati yang ikhlas ya teman-teman. Dalam Islam, pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci baju, dan membersihkan rumah adalah tanggung jawab suami ya teman-teman. Namun jika istri melakukan pekerjaan rumah tangga, pahalanya setara dengan jihad. Ayo siapa yang nggak mau berjihad di jalan Allah? Ya ibu rumah tangga ini pahlawan ya, pahalanya gede gitu ya teman-teman. Masak untuk keluarga gitu kan, itu pahalanya sama atau setara dengan berjihad. Tentunya itu besar banget ya teman-teman kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Memasak juga bisa jadi kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anak kita. Jadi secara tidak langsung kita itu menanamkan nilai kebaikan. Nih ibu masak buat anak-anak, alhamdulillah berarti ibunya itu sayang sama anak-anak gitu, sayang sama aku. Mungkin kata anak-anaknya kan berpikir begitu ya teman-teman. Nah memasak juga bisa mempererat hubungan keluarga dan menanamkan nilai ibadah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita memasak untuk keluarga, untuk orang tua, untuk suami, untuk anak, itu kita itu menanamkan rasa syukur gitu ya teman-teman, rasa syukur, terus menanamkan nilai ibadah, dan kita tuh jadi ngerasa bermanfaat gitu untuk keluarga kita, karena itu juga salah satu ibadah ya teman-teman. Seperti yang dijelaskan di awal itu, kalau memasak itu pahalanya setara dengan jihad ya teman-teman. Jadi itu
sangat bagus gitu ya. Jadi ladang pahala untuk kita ibu-ibu rumah tangga yang memasak untuk keluarga ya teman-teman. Ya untuk keluarga itu untuk suami, untuk anak, untuk orang tua gitu ya. Jadi untuk tamu pun juga itu dapat pahala ya teman-teman. Jadi kita kalau misalkan ada tamu ke rumah, kita masak terus ada saudara datang, kita masak, itu pahala ya teman-teman. Pahala untuk kita yang memasak gitu ya teman-teman. Dan juga kalau misalkan kita masak untuk orang yang sedang berpuasa juga itu salah satu pahala ya teman-teman. Itulah sedikit penjelasan tentang memasak ya teman-teman. Memasak bagi kita ya ibu rumah tangga itu bisa menjadi ladang pahala jika dilakukan dengan ikhlas. Jadi itulah penjelasannya, sekelumit aja ya teman-teman. Jika teman-teman ada penjelasan yang lebih bagus, lebih baik gitu, silahkan teman-teman jelasin di kolom komentar ya teman-teman, biar kita sama-sama belajar untuk ikhlas dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang istri gitu ya. Bukan ya, masak sih tugasnya suami ya teman-teman, tapi apa salahnya kita membantu pekerjaan suami untuk mendapatkan pahala, karena tujuannya nikah itu untuk beribadah ya teman-teman. Jadi kita di sini cari pahala ya teman-teman, cari ibadah gitu ya, biar semuanya senang gitu ya. Kalau dimasakin kan suami makin cinta, orang tua makin sayang, anak makin sayang, makin cinta, makin nurut, kayak gitu mungkin ya teman-teman. Ya aku sih nggak ngajarin ya teman-teman, kita mah sama-sama belajar aja, karena aku juga banyak sekali kekurangan gitu ya teman-teman. Boleh teman-teman juga kasih masukan untuk aku biar lebih baik lagi, komen-komen di kolom komentar gitu, apa yang salah biar aku perbaiki gitu kan. Apa ya, kita saling saling mengingatkan gitu ya teman-teman, tapi dengan bahasa yang baik dan sopan dan bisa aku terima ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ngingetinnya juga nggak baik, aku juga manusia biasa ya teman-teman, punya rasa gitu ya teman-teman. Jadi kita saling mengingatkan dengan baik ya. Kalau misalkan itu baik untuk aku, pasti aku juga akan menerimanya dengan baik. Jadi kita di sini bukan menggurui atau gimana, kita sama-sama belajar aja ya teman-teman. Jadi itulah penjelasan tentang manfaat memasak ya. Dalam Islam itu ternyata ada pahalanya ya teman-teman, setara dengan berjihad. Siapa sih orangnya yang nggak mau berjihad di jalan Allah gitu kan? Nggak usah jauh-jauh keluar rumah, di dalam rumah juga udah banyak ibadah yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Dengan memasak aja itu udah dapat pahala teman-teman. Kita juga boleh ya teman-teman cari pahala di luar rumah gitu ya, seperti kita mengaji, terus kita mendatangi majelis taklim atau sebagainya. Pokoknya di luar juga boleh. Tapi setelah pekerjaan di rumah itu selesai, tugas kita sebagai ibu rumah tangga terselesaikan, karena ya yang wajibnya itu kan ngurusin rumah tangga ya teman-teman. Setelah ngurusin rumah tangga selesai gitu, kita bisa mencari pahala-pahala di luar sana. Jadi sebelum ke eksternal, di internal dulu kita kerjakan gitu. Masa misalkan gitu ya, kita cari emas di luar tapi emas di dalam kita abaikan gitu ya teman-teman. Istilahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar aja untuk menjadi wanita atau manusia yang lebih baik lagi ya, karena aku juga banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosanya ya teman-teman. Aku juga bukan wanita sempurna ya teman-teman. Dan aku juga ngomong begini bukan karena aku ustazah atau guru atau apa ya teman-teman. Aku hanya wanita biasa, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi kita sharing, barangkali aja dengan kita sama-sama bercerita begini, kita punya titik balik untuk merubah diri, untuk membuat
rumah tangga kita menjadi lebih harmonis, terus untuk membuat rumah tangga kita lebih baik lagi gitu teman-teman. Aku di sini nggak ngajarin siapapun, nggak ngeguruin siapapun ya teman-teman, tapi aku lagi ngajarin diri aku sendiri ya teman-teman untuk menjadi lebih baik ya. Kalau misalkan itu ada manfaat untuk kita semua ya silahkan diambil ya teman-teman. Alhamdulillah masaknya sudah selesai. Ini aku pel-pel ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, aku sudah selesai masak. Sekarang aku mau persiapan buka puasa dan sholat taraweh. Oke teman-teman, segini aja dulu ya sharingnya. Nanti aku lanjut lagi di besok ya, di keesokan hari ya teman-teman. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi teman-teman, bye. Nah, inilah menu buka puasa di hari ketiga ya teman-teman. Menu buka puasa dan sahur ya. Jadi aku masaknya itu sekaligus ya teman-teman, biar hemat tenaga dan nggak masak-masak lagi gitu pas sahurnya itu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, setelah aku beres masak maka aku cari pahala di luar ya, seperti sholat taraweh gitu ya teman-teman, atau tadarus atau apa gitu ya. Jadi kita bisa melakukan ibadah di luar setelah ibadah di dalam rumah selesai ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, aku mau sholat raweh ya teman-teman, dan enggak aku syuting, cuman sampai sini aja ya, nanti pas pulangnya aku syuting lagi ya. Nah, ini alhamdulillah udah selesai sholat raweh. Nah, aku pulang sendirian lagi ya teman-teman, karena Paksu itu berangkat kerja. Jadi Paksu itu pulangnya malam ya teman-teman, karena ada pekerjaan yang belum selesai gitu. Jadi ini suasana di malam hari sekitar perumahan aku ya. Dan ini gelap banget sejujurnya ya, aku tuh takut banget pas di sini ya teman-teman. Di sini tuh rasanya kayak merinding disco gitu ya teman-teman, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa ya. Dan ini masih jam 9 sih, belum tengah malam ya teman-teman, karena sholat tarawehnya itu sampai jam 9 malam, karena kan 23 rakaat ya teman-teman. Jadi 20 rakaat taraweh, 3-nya witir ya teman-teman. 2000 years later. Hari Senin di bulan Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati angkat kerja. Itu celananya prorotin ke bawah aja kayak kuat. Salam. Biasa kartu parkir kan ketinggalan. Nih turun. Assalamualaikum. Salam. Makan ya? Ya. Aktivitasku lanjut lagi di pagi hari ya teman-teman. Jadi ini pagi hari di hari Senin ya, hari ini berarti ya teman-teman. Nanti aku update-nya itu malam ya teman-teman. Jadi setelahnya aku beres-beres, terus langsung aku edit, terus langsung aku update. Jadi ini tuh press ya teman-teman, videonya terbaru ya teman-teman, bener-bener terbaru segala-galanya. Dari mulai videonya, suaranya, pokoknya semuanya terbaru ya. Nah, ini aku beresin tempat tidur yang berantakan. Jadi suasana di tempat tidur aku atau kamar aku itu seperti ini ya, setiap pagi itu berantakan. Ya namanya bangun tidur ya pasti berantakan ya teman-teman.
Tapi setelah diberesin itu rasanya bahagia gitu ya teman-teman, karena udah rapih lagi gitu ya teman-teman. Kita akan merasa sedih atau merasa murung, gak ada gairah, kurang semangat itu kalau rumah berantakan atau tempat tidur belum diberesin, cucian kotor numpuk ya teman-teman. Itu bikin kita jadi kurang semangat. Nah itulah ya teman-teman fungsinya atau manfaatnya kita beres-beres gitu ya. Jadi segitu aja ya teman-teman penjelasannya, semoga bermanfaat untuk aku khususnya dan umumnya untuk kita semua. Semoga bisa diambil baiknya, buang buruknya ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman nonton video-video aku yang kayak gini ya teman-teman, dan semoga teman-teman bisa ngambil sisi positifnya ya, jadi positive thinking ya teman-teman. Semoga kita semua sehat selalu. Bye, assalamualaikum.